Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Putri Alin dari kelas 3B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kimia analisis kualitatif, yaitu 3 materi. Yang pertama sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Yang pertama yaitu sulfonamida. Sulfonamida atau sulfa adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfa bisa digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis bakterial, pneumonia, serta infeksi mata atau telinga. Sulfonamida merupakan kelompok antibakteri dengan rumus dasar yang sama, yaitu H2N, C2H, SO2NHR, dan R. Ini strukturnya, gugus fungsi sulfonamida. Adalah bermacam-macam substituen. Sulfonamida mempunyai spektrum antibakteri yang luas meskipun kurang kuat dibandingkan dengan antibiotik dan strain mikroba yang resisten. Golongan ini mempunyai hanya bersifat bakteriostatik, namun pada kadar yang tinggi dalam urin sulfonamid dapat bersifat bakterisid. Obat-obat ini memiliki daya kerja bakteriostatik yang luas terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, tetapi Pseudomonas proteus dan Streptococcus faecalis tidak aktif. Sulfonamida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA, agar bakteri dapat berkembang biak. Jika proses pembentukan asam folat terganggu, bakteri tidak bisa berkembang biak. Sulfonamida bertindak sebagai analog struktural dari asam p-aminobenzoik atau PABA yang menghambat PABA saat pembentukan asam dihidropeteroik dalam sintesis asam folat. Organisme yang membentuk sendiri asam folatnya dan tidak dapat memakai pasokan eksogen dari vitamin menjadi sensitif terhadap sulfonamida karena selnya dapat menyerap obat ini. Sementara organisme yang memerlukan asam folat eksogen untuk pertumbuhan tidak sensitif. Contoh obatnya yaitu sulfaniazin. Bisa kita lihat struktur dari sulfaniazin, pemberian kelarutan, ini contoh obatnya. Mekanisme kerja sulfonamida. Obat ini memiliki kerja bakteriostatik yang luas terhadap bakteri gram positif dan gram negatif terhadap Pseudomonas proteus dan Streptococcus faecalis tidak aktif. Mekanisme kerjanya berdasarkan pencegahan sintetis atau dehidrofolat dalam lingkungan dengan cara organisme saingan dengan PABA. Banyak jenis bakteri membutuhkan asam folat untuk membangun asam-asam intinya DNA dan RNA. Asam folat ini dibentuknya sendiri dari bahan-bahan pangkal PABA, yaitu para aminobenzoik asid yang terdapat di mana-mana dalam tubuh manusia. Interaksi obat sulfonamida. Sulfonamida dapat berinteraksi dengan antikoagulan oral, antidiabetik, sulfonylurea, dan phenytoin. Penggunaan sulfonamid sebagai obat pilihan pertama dan untuk mengobati penyakit infeksi tertentu
makin terdesak oleh perkembangan obat mikroba yang lain lebih efektif serta meningkatkan jumlah mikroba yang resisten terhadap sulfa. Namun, peranannya meningkat kembali dengan ditemukannya cotrimoxazole. Contoh-contoh atau macam-macam jenis sulfonamida antara lain sulfacetamida, sulfadiazin, sulfadiamethoxin, sulfadimidin, sulfaguanidin, sulfametizol, sulfamethoxazole, dan sulfatiazol. Materi kedua yaitu antihistamin. Antihistamin adalah obat-obat yang digunakan untuk mengobati rinitis, alergi, dan alergi lainnya. Antihistamin dapat memberikan rasa lega ketika seseorang mengalami hidung tersumbat, bersin, atau gagal karena serbuk sari, tungau, debu rumah, atau alergi hewan. Antihistamin biasanya digunakan untuk pengobatan jangka pendek. Alergi kronis meningkatkan risiko masalah kesehatan yang mungkin tidak dapat diobati oleh antihistamin, termasuk asma, sinusitis, infeksi saluran pernapasan bawah. Ini adalah struktur histamin, kelas obat-obatan. Pengenal kelasnya, pengucapannya yaitu antihistamin, kode ATC R06, mekanisme aksi yaitu antagonis reseptor dan agonis terbalik. Target biologis reseptor histamin HR H1, 2, 3, dan 4. Obat antihistamin. Obat golongan antihistamin digunakan untuk mengatasi reaksi alergi ringan terutama terhadap gatal yang terjadi pada kulit, mata, maupun di hidung. Obat antihistamin bekerja dengan menghambat produk histamin yang dapat memicu reaksi alergi penyebab gatal di kulit. Contoh obatnya yaitu cetirizin, clemastine, dan loratadine. Histamin dan fungsinya. Histamin ada pada hampir semua jaringan dan sel dengan kadar rendah. Mast sel rendah, basofil kadar tinggi. Stimulasi H1 reseptor dalam otak meliputi cerebellum, dan posterior pituitary, dan spinal meningkatnya kewaspadaan arousal, sleep wake, cycle, learning, dan memory. Mengatur keseimbangan cairan, nafsu makan, suhu tubuh, kardiovaskular, mengatur hormon, serta pelepasan endorfin. Histamin merupakan neuromediator pada otak. Diperkirakan ada 64.000 neuron yang memproduksi histamin. Peran histamin lain hematopoiesis, proliferasi sel, diferensiasi sel, regenerasi, dan penyembuhan luka, perkembangan embrio. Histamin juga memiliki evakuantivolusi. H1 antihistamin bertindak sebagai inverse agonis, bukan antagonis reseptor. Histamin H1, G protein couple reseptor. Antihistamin generasi 1. H1 antihistamin menembus ke dalam otak sehingga menyebabkan zegas mengantuk, kelelahan, gangguan konsentrasi, dan ingatan karena selektivitas reseptor buruk dan sering berinteraksi dengan reseptor biologik amina lainnya yang menyebabkan efek antimuskarinik, antiadrenergik, dan antiserotonin yang menyebabkan efek merugikan pada proses pembelajaran pada anak-anak. Pada orang dewasa, menurunnya kemampuan bekerja dan mengemudi. Antihistamin generasi 2. Antihistamin generasi 2 pada tahun 1980 yang lebih baru aman.
tidak menembus BBB, efek sedasi kurang dan lebih berkhasiat. 3 obat yang banyak digunakan untuk meringankan gejala pada urtikaria: desloratadine, levocerizin, dan besofenadin putaran. Meskipun desloratadine kurang manjur, namun memiliki kelebihan jarang menyebabkan rasa somnolent dan memiliki durasi aksi yang lama. Antihistamin generasi ketiga yaitu pada tahun 1990 yang termasuk antihistamin generasi ketiga. Berikut adalah jenis-jenis obat antihistamin yang dilengkapi dengan merek dagang serta dosis yang sesuai dengan kondisi pada usia pasien. Antihistamin generasi pertama, chlorpheniramine, ciprohetadine, ketotifen, promethazine, triprolidin, bromeniramine, dan hidroksizin. Antihistamin bekerja dengan memblokir efek zat bernama histamin di tubuh Anda. Histamin umumnya dilepas saat tubuh mendeteksi hal yang berbahaya seperti infeksi virus. Materi ketiga yaitu barbiturat. Barbiturat yaitu salah satu kelas senyawa organik yang digunakan dalam pengobatan sebagai obat penenang untuk menghasilkan efek menenangkan sebagai hipnotik untuk menghasilkan tidur atau sebagai tambahan dalam anestesi. Bisa kita lihat ini struktur dari barbiturat. Barbiturat adalah turunan dari asam barbiturat molonial urea yang terbentuk dari asam melonat dan urea. Barbital pertama kali disintesis pada tahun 1903 dan fenobarbital mulai tersedia pada tahun 1912. Contoh barbiturat itu bisa kita lihat di sini obatnya. Yang pertama yaitu alobarbital. Yang kedua, amobarbital. Yang ketiga, barbital. Yang keempat, pentobarbital. Yang kelima, fenobarbital. Yang ketujuh, sekonbarbital. Yaitu penggunaannya. Gejala ini merupakan residu depresi sistem saraf pusat setelah efek hipnotik berakhir. Efek residu mungkin berupa vertigo, mual, atau diare. Kadang-kadang timbul kelainan emosional. Penyalahgunaannya, karena bisa menghilangkan insomnia, maka seseorang mengkonsumsi secara terus dan berlebih menyebabkan ketergantungan obat ini. Selain itu, obat ini dipakai untuk menghilangkan kegelisahan sehingga orang seringkali menyalahgunakannya dikonsumsi sebagai salah satu jenis narkoba. Identifikasi kimia, identifikasi dengan melakukan berbagai reaksi warna dan pengendapan. Yang kedua, fisika, identifikasi dengan titik leleh, kromatografi lapis tipis, kromatografi gas, dan spektrofotometer IR. Reaksi warna Perry. Yang kedua, reaksi Zwicker. Zat dilarutkan dalam metanol atau alkohol, ditambah beberapa tetes reaksi Zwicker dan terbentuk warna ungu biru. Reaksi Pucci dan Perlia. Zat dilarutkan dalam CHCl3 ditambah reaksi yang terdiri dari 0,5 ml CaNO3, 0,001 molar dalam metil alkohol absolut ditambah 0,5 mm molar isobutilamin dalam CHCl3 terbentuk warna ungu biru. Reaksi-reaksi pengendapan dengan bereaksi Milon. Kurang lebih 50 mg zat dilarutkan dalam air atau aseton ditambah milimeter reaksi Milon terbentuk endapan. Endapan yang terbentuk kalau dipanaskan
mengendap lagi. Jika ditambah preoksimilen berlebih, lalu larut lagi berbentuk kompleks. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.